Saudara-saudara sekalian, selamat pagi, selamat siang, atau mungkin selamat malam. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran klinik refraksi pediatrik. Kali ini kita akan membahas tentang pemeriksaan refraksi subjektif pada anak. Silakan pelajari, simak, dan diskusikan dengan teman-temannya. Oke, kita segera mulai saja. Pemeriksaan refraksi subjektif adalah bagian dari pemeriksaan mata yang bertujuan untuk menentukan ukuran lensa koreksi yang sesuai dengan besarnya derajat kelainan refraksi. Dalam pemeriksaan ini, pasien secara aktif terlibat dengan memberikan respon pada pemeriksa mengenai kejelasan penglihatannya saat berbagai lensa dicobakan di depan matanya. Untuk melakukan pemeriksaan refraksi secara subjektif, dibutuhkan beberapa alat, misalnya porter, atau setidak-tidaknya trial and test, bichromatic unit, dan optik. SOP atau standar operasional prosedur pertama adalah pasien duduk menghadap ke arah tes subjek pada jarak 6 meter. Maksudnya menghadap ke arah optik, ya, menghadap ke arah optik. Kemudian pasang trail frame. Jika yang akan diperiksa mata kanan, terlebih dahulu pasang occluder pada trail frame sebelah kiri. Jika yang akan diperiksa mata kiri, pasang occluder pada trial frame sebelah kanan. SOP kedua adalah mengestimasi status refraksi pasien dengan uji bikroma. Pasien diminta untuk membandingkan apakah objek di warna dasar merah dan hijau sama jelas atau berbeda. Jika pasien menyatakan objek di warna dasar merah dan hijau sama jelas, kemungkinan status refraksinya adalah hemetropia atau mungkin hipermetropia fakultatif. Tapi jika pasien menyatakan objek di warna dasar merah lebih jelas, kemungkinan status refraksinya adalah miopia. Sebaliknya, jika pasien menyatakan objek di warna dasar hijau lebih jelas, kemungkinan status refraksinya adalah hipermetropia. Ya. SOP ketiga adalah pasien dianjurkan untuk membaca tes objek yang tertera pada optik. Dan baris yang paling atas dilanjutkan dengan baris berikutnya sampai baris ke-8 ke 20/20. Itu kalau bisa, ya. Bila penderita hanya mampu membaca sampai pada baris kedua, dokumentasikan sebagai VOD atau mungkin VOS 20 bertera 100. Bila penderita belum dapat membaca huruf, Anda dapat menggunakan optatif yang tes objeknya menggunakan lambang-lambang lainnya seperti model-model berikut ini. SOP keempat adalah menetapkan jenis lensa koreksi garis pertama. Jika saat uji bichromatik sebelumnya penderita menyatakan objek dengan warna dasar merah lebih jelas, maka lensa koreksi garis pertama menggunakan lensa miris. Bila saat uji bichromatik sebelumnya penderita menyatakan objek dengan warna dasar hijau lebih jelas, maka lensa koreksi spiris pertama menggunakan lensa spiris blue. Satu hal lagi, setiap memasukkan lensa ke dalam trial frame, pemeriksa harus bertanya, tambah terang apakah bun? Ya, harus ditanyakan. Saudara-saudara sekalian, sekarang marilah kita memasuki
subpokok bahasan berikutnya tentang estimasi dioptri lensa spiris utama. Maksudnya lensa utama itu lensa spiris yang akan ditempatkan pada trial frame pertama kali. Mari kita lihat slide. Jika penderita hanya mampu membaca optotip pada baris ke-1, pasangkan pada trial frame lensa spiris 1,75. Plus atau minnya tergantung dari hasil uji bikromatik. Jika hasil dari uji bikromatik penderita menyatakan objek dengan warna dasar merah lebih terang, gunakan lensa spiris minus. Bila hijau lebih terang, gunakan lensa spiris plus. Mari kita lanjutkan. Jika penderita hanya mampu membaca optotip pada baris kedua, pasang pada trial frame lensa spiris 1,5. Jika penderita hanya mampu membaca optotip pada baris ketiga, pasangkan pada trial frame lensa spiris 1/4. Jika penderita hanya mampu membaca optotip pada baris keempat, pasang pada trial frame lensa spiris 1. Bila penderita hanya mampu membaca optotip pada baris kelima, pasang pada trial frame lensa spiris 3/4. Jika penderita hanya mampu membaca optotip pada baris ke-6, pasang pada trial frame lensa spiris 1/2. Jika penderita hanya mampu membaca optotip pada baris ke-7, pasangkan pada trial frame lensa spiris 1/4. Jika penderita hanya mampu membaca optotip pada baris ke-8, pasangkan pada trial frame lensa plus 1/4. Hal ini dimaksudkan untuk menguji apakah mata penderita ini emetropia atau hipermetropia fakultatif. Jika diberikan lensa spiris plus 1/4 penderita menyatakan kabur, artinya bahwa mata penderita adalah emetrop. Tetapi jika dimasukkan lensa spiris plus 1/4 penderita menyatakan lebih terang, berarti dia adalah penderita hipermetrop fakultatif. Dalam contoh kasus nomor 1 ini, pemeriksaan refraksi subjektif dilakukan pada anak usia prasekolah. Dari hasil uji bikromatik sebelumnya, penderita menyatakan objek dengan warna dasar hijau nampak lebih jelas. Dan dari hasil koreksi visus didapatkan data POD sama dengan 20/40. Atau penderita hanya mampu membaca optotip dari baris ke-1 sampai dengan baris ke-5. Oke, sekarang kita lihat implementasinya pada slide berikut ini. Dalam contoh kasus 1 ini, visus mata kanannya adalah 20/40. Artinya penderita hanya dapat membaca baris ke-1 sampai dengan baris ke-5. Saat dilakukan uji bikromatik sebelumnya, penderita menyatakan objek dengan warna dasar hijau lebih terang. Karena untuk mencapai baris ke-8 dibutuhkan 3 lompatan, maka pemeriksa menambahkan lensa spiris plus 0,75 dioptri. Sambil bertanya, tambah terang apa kabur? Dan penderita menjawab, tambah terang. Kemudian pemeriksa menginstruksikan pada penderita, coba sekarang dibaca baris berikutnya. Ternyata penderita dapat membaca sampai baris ke-8. Kemudian dengan lensa koreksi terpasang, penderita dianjurkan untuk melihat ke arah bikromatik unit.
sambil bertanya, apakah objek dengan warna dasar merah dan hijau sudah nampak sama terang? Bila penderita menyatakan objek di warna dasar merah dan hijau sudah sama terang, dapat diartikan lensa koreksinya sudah tepat. Tetapi bila penderita menyatakan objek di warna dasar merah nampak lebih terang, artinya terjadi over koreksi. Dan lensa koreksinya harus dikurangi sampai objek dengan warna dasar merah dan hijau nampak sama terang. Dalam contoh kasus kedua ini, pemeriksaan refraksi subjektif dilakukan pada anak usia prasekolah. Dari hasil uji bikromatik sebelumnya, penderita menyatakan objek dengan warna dasar merah nampak lebih jelas. VOD sama dengan 20/50. Atau penderita hanya mampu membaca optotik dari baris ke-1 sampai dengan baris ke-4. Marilah kita sekarang lihat implementasinya pada slide berikut ini. Dalam contoh kasus 2 ini, visus mata kanannya adalah 20/50. Artinya penderita hanya dapat membaca baris 1 sampai dengan baris ke-4. Saat dilakukan uji bikromatik sebelumnya, penderita menyatakan objek dengan warna dasar merah nampak lebih terang atau lebih jelas. Karena untuk mencapai baris ke-8 dibutuhkan 4 lompatan, maka pemeriksa menambahkan lensa spiris -1 dioptri sambil bertanya, tambah terang atau kabur? Dan penderita menjawab, tambah terang. Kemudian pemeriksa menginstruksikan pada penderita, coba sekarang dibaca baris berikutnya. Ternyata penderita dapat membaca sampai baris ke-8. Kemudian dengan lensa koreksi terpasang, penderita dianjurkan untuk melihat ke arah bikromatik unit. Sambil bertanya, apakah objek dengan warna dasar merah dan hijau sudah nampak sama terang? Bila penderita menyatakan objek di warna dasar merah dan hijau sudah sama terang, dapat diartikan lensa koreksinya sudah tepat. Tetapi bila penderita menyatakan objek di warna dasar hijau nampak lebih terang, artinya telah terjadi overkoreksi dan lensa koreksinya harus dikurangi sampai objek dengan warna dasar merah dan hijau nampak sama terang. Dalam contoh kasus ketiga ini, pemeriksaan refraksi subjektif dilakukan pada anak usia sekolah. Dari hasil uji bikromatik sebelumnya, penderita menyatakan objek dengan warna dasar merah nampak lebih jelas. VOD sama dengan 20/70. Atau penderita hanya mampu membaca optotik dari baris ke-1 sampai dengan baris ke-3. Marilah kita sekarang lihat implementasinya pada slide berikut ini. Dalam contoh kasus 3 ini, visus mata kanannya adalah 20/70. Artinya penderita hanya dapat membaca baris ke-1 sampai dengan baris ke-3. Saat dilakukan uji bikromatik sebelumnya, penderita menyatakan objek dengan warna dasar merah lebih terang. Karena untuk mencapai baris ke-8 dibutuhkan 5 lompatan, maka pemeriksa menambahkan lensa spiris -1/4 dioptri. Sambil bertanya, tambah terang atau kabur? Dan penderita menjawab, tambah terang. Kemudian pemeriksa menginstruksikan pada penderita, coba sekarang dibaca baris berikutnya. Ternyata penderita dapat membaca sampai baris ke-8.
Kemudian dengan lensa koreksi terpasang, penderita dianjurkan untuk melihat ke arah chromatic unit sambil bertanya, apakah objek dengan warna dasar merah dan hijau sudah nampak sama terang? Bila penderita menyatakan objek di warna dasar merah dan hijau sudah sama terang, dapat diartikan lensa koreksinya sudah tepat. Tetapi bila penderita menyatakan objek di warna dasar hijau nampak lebih terang, artinya telah terjadi koreksi dan lensa koreksinya harus dikurangi sampai objek dengan warna dasar merah dan hijau nampak sama terang. Dalam contoh kasus keempat ini, pemeriksaan refraksi subjektif dilakukan pada anak usia sekolah. Dari hasil uji bikromatik sebelumnya, penderita menyatakan objek dengan warna dasar merah nampak lebih jelas. Dan dari hasil uji visus didapatkan data VOD sama dengan 20/100. Atau penderita hanya mampu membaca optotip dari baris ke-1 sampai dengan baris kedua. Mari sekarang kita lihat implementasinya pada slide berikut ini. Karena untuk mencapai baris 8 dibutuhkan 6 lompatan, maka pemeriksa menambahkan lensa spiris minus 1,5 dioptri. Sambil bertanya, tambah terang atau kabur? Dan penderita menjawab, tambah terang. Kemudian pemeriksa menginstruksikan pada penderita, coba sekarang dibaca baris berikutnya. Ternyata penderita dapat membaca sampai baris ke-6 atau visusnya hanya sampai 20/30. Karena untuk mencapai baris ke-8 masih dibutuhkan 2 lompatan lagi, maka pemeriksa menambahkan lensa spiris minus 0,5 dioptri. Sambil bertanya, tambah terang atau kabur? Dan penderita menjawab, tambah kabur. Kemudian pemeriksa mengambil lensa spiris minus 0,5 dan penggantinya dengan lensa spiris plus 0,5 sambil bertanya, tambah terang atau kabur? Ternyata penderita juga menjawab, lebih kabur. Pada situasi ini, lensa spiris minus 1,5 dianggap sebagai lensa spiris terbaik. Meskipun lensa tersebut tidak dapat meningkatkan visus sampai standar normal atau 20/20. Jadi sudah ditambah min, nggak bisa tambah terang, ditambah plus tidak tambah terang juga. Ya. Hal itu dapat terjadi karena astigmat atau kemungkinan lainnya adalah kelainan konten. Untuk menguji dugaan yang telah ditetapkan, pemeriksa harus melakukan uji pinhul. Bila dengan pinhul penderita tidak dapat membaca baris ke-7, maka dapat diduga adanya kelainan organik. Tetapi, bila dengan pinhul penderita dapat membaca baris berikutnya atau setidak-tidaknya baris ke-7, maka dapat diduga dia menderita astigmat. Langkah berikutnya, pinhul diambil dari trial frame dan diganti dengan fogging lens. Apa itu fogging lens? Mari kita lihat slide berikut ini. Fogging lens adalah lensa spiris plus yang ukurannya terentang dari 1/4 sampai dengan 3 dioptri. Secara teoritis, lensa ini difungsikan untuk memposisikan astigmat yang sedang ditanganinya menjadi astigmatismus myopicus simplex. Bila penderita astigmat dengan lensa spiris terbaik diminta untuk melihat ke arah clock dial, maka garis kipas akan nampak sama terangnya.
Tetapi bila di depan lensa spiris terbaik ditempatkan focking lens, maka garis-garis pada clock dial menjadi nampak tidak sama terang. Pemirsa dapat menggunakan focking lens ini mulai dari spiris plus seperempat dan terus ditambah seperempat demi seperempat sampai penderita menyatakan nampak satu garis paling terang pada clock dial. Tetapi pemirsa dapat juga menggunakan focking lens ini mulai dari plus 3 dan terus dikurangi seperempat demi seperempat sampai penderita menyatakan nampak satu garis paling terang. Setelah focking lens terpasang pada telefilm, selanjutnya penderita dianjurkan untuk mengamati clock dial. Kemudian pemeriksa menanyakan pada penderita, garis mana yang nampak paling jelas? Seperti itu ya. Kita tunggu respon dari penderita. Bila penderita menyatakan yang nampak paling jelas lebih dari satu garis, maka dioptri dari focking lens yang ada pada trial frame harus ditingkatkan atau ditambah ya, sampai penderita menyatakan bahwa yang nampak paling jelas hanya satu garis. Bila penderita menyatakan garis yang nampak paling jelas adalah garis tegak, yang ada kode 90 itu ya, maka yang perlu ditambahkan pada trial frame adalah silinder minus aksis 180. Jadi aksis silindernya ini harus tegak lurus dengan garis paling terang. Bila penderita menyatakan garis yang nampak paling jelas atau paling terang atau paling hitam adalah 180, jadi ada dua itu. Yang mana? Yang bawah dua itu. Nah, jadi garis horizontal ya, garis tegak horizontal. Maka yang perlu ditambahkan pada trial frame adalah silinder minus aksis 90. Bila penderita menyatakan garis yang nampak paling jelas adalah garis arah 40 derajat, maka yang perlu ditambahkan pada trial frame adalah silinder minus aksis 130 derajat. Jadi ini silinder pada metode focking ini harus menggunakan silinder minus. Bila penderita menyatakan garis yang nampak paling jelas adalah garis arah 170 derajat, maka yang perlu ditambahkan pada trial frame adalah silinder minus aksis 80 derajat. Saudara-saudara sekalian, marilah kita kembali ke contoh kasus nomor 4. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, lensa spiris minus 1,5 adalah lensa spiris terbaik dan dapat meningkatkan visus sampai dengan baris ke-6 atau 20/30. Karena hasil uji pindul visus dapat meningkat secara kuantitatif, maka pemeriksa mengganti pindul dengan focking lens. Karena dari baris ke-6 menuju baris ke-8 dibutuhkan 2 lompatan, maka pemeriksa menetapkan focking lens-nya adalah lensa plus setengah. Kemudian pemeriksa menginstruksikan kepada penderita. Coba sekarang perhatikan garis kipas di depan sana sambil menunjuk ke arah clock dial. Garis mana yang nampak paling hitam atau paling jelas? Itu loh, dua garis horizontal paling bawah. Berdasarkan respon penderita, pemeriksa memasukkan lensa silinder minus setengah aksis 90 derajat pada trial frame. Sambil bertanya, apakah sekarang garis kipas sudah nampak sama jelas? Bila dengan penambahan lensa silinder minus setengah aksis 90 itu penderita menyatakan
dua garis horizontal masih nampak lebih jelas, dapat diartikan dioptri lensa silindernya masih kurang. Dalam hal ini, pemeriksa harus menambahkan dioptri lensa silindernya seperempat demi seperempat sampai garis kipas nampak sama terang. Bila dengan penambahan lensa silinder minus setengah aksis 90 itu penderita menyatakan, sekarang garis vertikal yang nampak lebih terang, dapat diartikan dioptri lensa silindernya kebanyakan atau overkoreksi. Dalam hal ini, pemeriksa harus mengurangi dioptri lensa silindernya sampai garis kipas nampak sama terang. Bila dengan penambahan lensa silinder minus setengah aksis 90 itu penderita menyatakan garis kipasnya sudah nampak sama jelas, dapat diartikan lensa silindernya sudah tepat. Masalahnya, apakah dengan lensa yang terpasang pada trial frame tersebut visus penderita sudah mencapai 20/20 atau baris ke-8? Bila visus penderita belum mencapai baris ke-8 atau 20/20, tambahkan pada trial frame lensa spiris plus seperempat atau spiris minus seperempat sampai visus dapat mencapai standar normal. Bila dengan penambahan lensa silinder minus setengah aksis 90 itu penderita menyatakan garis kipasnya sudah nampak sama jelas dan visus dapat mencapai standar normal atau 20/20, maka ukuran tersebut dapat didokumentasikan sebagai spiris minus 1 kombinasi silinder minus setengah aksis 90 derajat. Itulah contoh 1 sampai dengan contoh keempat. Ya. Saudara-saudara sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan hari ini. Silahkan simak, pelajari, dan dengan teman-teman. Ya, jangan lupa isi daftar dir. Ya, jatuh. Dan kita akan jumpa lagi minggu depan. Ya, sampai